Anak laki-laki kecil secara tidak sengaja melihat ayah menambahkan bahan yang berbahaya ke dalam teh ibu. Dia mengira itu adalah obat penenang, jadi dia tidak memperhatikannya. Sampai malam ketika ibu menghilang, dia tidak hanya mencium aroma parfum ibu dari pengasuh, bahkan melihat noda darah di kerahnya. Ternyata, ayah telah bekerja sama dengan pengasuh untuk kejam membunuh ibu. Jangan. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa ibu jatuh dari tebing dan meninggal. Anak laki-laki kecil mulai curiga bahwa kematian ibu adalah rencana yang disusun oleh ayah dan pengasuh. Keesokan harinya, dia ditabrak oleh pengantar makanan di jalan. Melihat pengantar makanan yang sangat mirip dengan ibu, dia mengeluarkan 10.000 untuk memintanya memerankan ibunya. Astaga, ibu kemudian. Anak laki-laki kecil pun menceritakan kebenaran yang dia ketahui kepadanya, dan ingin agar pengantar makanan membalas dendam untuk ibunya. Pengantar makanan langsung menolak setelah mendengar itu. Jika ayahnya benar-benar pelakunya, maka menyamar menjadi ibunya hanya akan mencari mati. Aku kasih kamu 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 rupiah untuk membuatku bekerja keras? Sehari 10.000. Begitulah. Dia yang mata duitan, berani mengambil risiko demi menuruti permintaan anak laki-laki. Sementara itu, di pemakaman ibu anak laki-laki, pria brengsek itu sedang beralasan bahwa setelah istrinya meninggal, perusahaan tidak terurus. Jadi dia akan segera mengambil alih hak waris perusahaan istrinya. Meskipun banyak orang tidak puas dengan tindakan menantu laki-laki seperti itu, mereka sangat tidak puas. Namun, mereka masih perlu bergantung pada perusahaan untuk hidup. Mereka hanya bisa diam. Saat itu, seseorang tiba-tiba muncul di pintu. Saya tidak setuju. Melihat istrinya yang seolah hidup kembali muncul di depan. Pengasuh itu tampak seperti melihat hantu, bersembunyi di belakang pria itu. Melihat wajah ayah yang ketakutan, anak laki-laki semakin yakin dengan pemikirannya. Pengasuh terlihat tidak percaya, karena wanita itu adalah orang yang dia bunuh dengan kapak. Wajahnya yang sudah mati hancur. Ada hantu. Kau sudah mati. Kau seharusnya sudah mati. Mayatnya belum ditemukan. Kenapa dia bisa berkata dengan begitu yakin? Melihat orang-orang mulai curiga, pria itu menampar wajah pengasuh, menyalahkan dia atas omong kosong yang dia katakan. Kemudian dengan tenang menanyakan mengapa istrinya kembali. Kenapa tidak menghubungi lebih awal? Wanita itu tidak menghiraukan pria brengsek itu, tetapi malah mengucapkan dialog yang telah disiapkannya. Mengatakan bahwa 7 hari yang lalu dia jatuh pingsan saat mendaki gunung. Untungnya dia diselamatkan oleh orang baik. Sekarang aku kembali, bisa mengambil alih perusahaan lagi. Namun semua orang tidak memperhatikan. Tangan wanita itu bergetar karena tegang. Anak laki-laki itu melihat situasi tersebut, segera menggenggam tangan wanita itu, memberi isyarat agar dia memeluknya. Kemudian dengan pelan mendorong wanita itu untuk tidak bergetar. Kau telah melakukan dengan sangat baik. Ayahmu sedang menonton pertunjukan. Tapi punggungku merinding. Aku juga tidak ingin bergetar. Dia akan datang, tidak disangka. Pria brengsek itu tidak langsung meragukan keaslian istrinya. Karena dia memikirkan cara yang lebih baik. Memverifikasi apakah istrinya benar-benar ada. Itu berarti meminta istri untuk menghadiri acara lelang besok. Sementara wanita itu tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Namun anak laki-laki itu berkata bahwa ibunya pasti akan pergi. Bahkan merengek agar ibunya membawanya bersama. Belajar, wanita itu langsung paham. Segera setuju untuk membawa anak laki-laki itu bersamanya besok. Setelah itu, pria brengsek itu pulang dengan aman bersama istrinya. Mengirim pulang banyak pemegang saham. Setelah semua orang pergi, pria itu pun menyuruh anaknya untuk kembali ke kamar bersama pengasuh terlebih dahulu. Menyatakan bahwa dia punya sesuatu untuk dikatakan kepada ibunya. Anak laki-laki tentu tidak mau. Bagaimanapun juga, wanita mata duitan ini agak tidak dapat diandalkan. Tapi pria brengsek itu tidak akan membiarkan keinginannya. Langsung memaksa pengasuh untuk menariknya. Membawanya ke dalam kamar. Katakan padaku siapa dia. Kenapa kamu di sini? Kamu ngomong apa sih? Aku belum bahkan menyebut namamu. Mengadakan pemakaman di rumah. Ruang duka bahkan didekorasi dengan sangat sederhana. Tidak ada bunga sepatu sama sekali. Meskipun wanita itu menyebutkan bunga yang disukai istrinya. Namun, dia tetap yakin bahwa orang ini bukan istrinya. Maka dia memutuskan untuk menggunakan uang sebagai godaan. Bersedia membayar harga 2 kali lipat. Agar dia mengungkapkan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu langsung menolak. Meskipun dia sangat menyukai uang. Tapi dia tidak akan mengkhianati hati nuraninya untuk membantu orang seperti itu. Jika demikian, kita lihat saja besok. Anak laki-laki itu mengetahui. Wanita itu tidak tergoda oleh uang ayahnya. Sangat terharu. Meskipun masalah saat ini sudah teratasi. Tapi bagaimana dengan acara tender besok? Jika aku pergi, pasti akan terbongkar. Pakai headphone, besok apa yang saya katakan, kamu katakan juga. Pasti tidak ada masalah. Apakah ini bisa? Dengan cepat tiba di acara lelang keesokan harinya. Di seluruh tempat hadir banyak keluarga terhormat. Bisa dibilang mereka semua adalah mitra bisnis ibu anak laki-laki itu semasa hidup. Pria brengsek itu juga tampak sangat bangga. Karena ada orang-orang yang akrab di sini. Wanita yang menyamar sebagai istri itu pasti akan terlihat niat buruknya. Dengan cepat anak laki-laki itu membawa wanita itu ke pesta. Tapi tidak disangka, seorang pelayan secara tidak sengaja menabrak headphone wanita itu. Telepon itu seketika jatuh dari telinganya. Yang lebih tidak disangka adalah, headphone itu kemudian diinjak keras-keras oleh pelayan. Sekarang benar-benar berakhir. Karena dia tidak tahu apa itu acara lelang. Bagaimana dia akan berbicara di depan umum saat itu. Ini benar-benar bisa berakibat fatal. Pelayan itu sangat ketakutan.
Tidak disangka hanya menabrak sedikit sudah dimarahi seperti ini. Melihat handphone yang hancur diinjak, keduanya tampak putus asa. Duanzong adalah jenius bisnis yang terlahir. Bagaimana mungkin itu bisa menyulitkannya? Saya tidak tahan lagi di kamar mandi. Xiao Yu mendirikan Tianhai Group seorang diri. Selama itu urusan grup Tianhai. Kamu tidak pernah mengizinkan. Kamu bilang Duanzong itu palsu. Apa yang terjadi sekarang? Dia adalah orang yang menyamar. Itu karena dia sebenarnya bukan Duan Yu. Apa yang kamu tulis? Sama sekali tidak bisa mengerti. Ini sedang melakukan apa? Ada masalah dengan proposal tender Duanzong? Duanzong, cepat mulai. Kenapa masih tidak bicara? Kenapa masih belum mulai? Takutnya, masalahnya adalah dia. Dia tidak bisa mengatakannya. Sekarang sudah siap untuk naik ke panggung. Tadi saya sedikit tidak enak badan. Sekarang ini kenapa? Mengacaukan sendiri. Kamu tidak pernah mengizinkan. Selama itu urusan Tianhai Group. Xiao Yu mendirikan Tianhai Group sendirian. Tidak bisa menahan ke toilet. Tapi pria brengsek itu tidak akan membiarkannya pergi. Maka wanita itu memutuskan untuk melarikan diri dengan cara yang terbaik. Keduanya tampak putus asa. Dia terus-menerus diam. Apakah apa yang dikatakan Jiang Hao itu benar? Di dunia ini, kecuali untuk kembar. Di mana orang asing itu? Mereka terlihat persis sama. Duan Yu adalah anak tunggal. Dia tidak punya saudara. Iya, ini barang palsu. Mengandalkan kemiripannya dengan istriku. Dia ingin menyamar. Seseorang datang. Sayang, jangan berisik. Kamu ngomong apa sih? Tianhai adalah perusahaan yang saya dirikan. Saya adalah Duan Yu. Kamu bilang kamu adalah Duan Yu? Lalu, kenapa tidak ada yang menyadarinya? Dalam dokumen penawaran yang kuberikan padamu. Datanya ternyata salah. Yang salah ternyata adalah yang salah. Pria brengsek itu memang sangat licik. Untungnya saya menyadarinya tepat waktu. Tidak membiarkannya berhasil. Untuk grup Tianhai. Untuk keluargaku. Penipu yang melanggar hukum seperti ini. Tentu saja saya harus membongkarnya di depan umum. Ternyata ada hal seperti ini. Jika memang Duan Yu yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Bahkan tawaran yang salah. Tidak bisa dibaca. Saya mengerti sekarang. Ini adalah mata-mata bisnis. Tuan Jiang, cepat tangkap dia. Bawa pergi. Serahkan kepada pihak keamanan. Suami, aku sangat senang. Jangan berpura-pura. Jika kamu mengaku dengan jujur, aku mungkin bisa memberi keringanan. Mengaku apa? Suami, kita adalah keluarga. Apakah aku menemukan bahwa proposal tender yang kamu berikan padaku salah? Apa harus menghebohkan dan meneriakannya keluar? Kamu bilang apa? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku tahu kamu sangat mengutamakan Tianhai Group. Tapi meskipun kamu mengutamakan, tidak bisa mengambil proposal tender yang salah. Jika aku tidak membantumu menutupi hari ini, maka ini tidak baik. Skandal Tianhai Group. Kamu, tolong ingat untuk menjaga citra. Wakil Manajer Jiang. Duanzong. Tianhai Group tidak boleh kehilangan kesempatan memenangkan tender kali ini. Seluruh hadirin, setelah insiden terakhir, aku sudah berniat untuk melatih penerus acara lelang Tianhai Group hari ini. Pembicara utama bukanlah aku. Meskipun Dongdong masih kecil, tapi dia harus menjadi penerus Tianhai Group. Maka dia tidak bisa hanya duduk di bawah menonton keramaian. Dongdong, saya percaya, tidak akan mengecewakan Mami. Betul kan? Iya. Ibu. Dongdong baru berusia 6 tahun. Betapa pentingnya proposal tender ini. Jika gagal, itu bisa menyebabkan Tianhai rugi beberapa miliar. Loh, seorang ibu pasti punya anak yang sama. Jika saya bisa terkenal di usia muda, mengapa Dongdong tidak bisa? Sayang, kamu bisa tidak mempercayaiku. Tetapi mengapa bahkan anak kita juga harus diragukan? MR Jiang, nona kecil ini pasti akan mewarisi perusahaan. Penilaian MR Duan tidak pernah salah. Biarkan nona kecil ini mencobanya. Tunggu saja. Keunggulan tender Tianhai Group. Percayalah, semua yang hadir di sini adalah orang bijak yang bisa melihat potensi. Sesuai dengan kemampuan. Memberikan dukungan kepada Tianhai Group. Terima kasih semuanya. Baik, umur yang masih kecil. Pembicaraannya sangat bagus. MR Duan benar-benar mengajarkan dengan baik. Beberapa orang di keluarga kami itu tidak bisa diandalkan. Dibandingkan dengan nona kecil ini, perbedaannya sangat besar. Saya pikir itu akan memakan waktu beberapa tahun. MR Duan bisa menyerahkan perusahaan. Dia akan menikmati hidup. Aduh, terlalu memuji. Cukup, cukup. Saya tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Segera pergi dengan bijak. Tuan Jiang, ada apa denganmu? Presiden Duan jelas adalah yang asli. Anda harus mengatakan itu salah. Apa niatmu? Semua salahku. Aku yang menyebabkan dia ketakutan. Dia belakangan ini selalu mengucapkan hal-hal aneh ini. Suamiku, kamu terlalu keras bekerja. Beberapa bulan ke depan, kamu sebaiknya istirahat di rumah. Serahkan perusahaan padaku.
Kamu bisa menipu mereka. Aku masih bisa menyembunyikannya darimu. Apakah ini para bibi dan kerabat wanita? Sudah berakhir. Silakan sebutkan satu persatu. Sebutkan nama dan identitas mereka. Katakanlah, siapakah mereka sebenarnya? Apa sebenarnya ini? Apakah ini benar-benar Duan Yu atau Duan Yu palsu? Masih bisa menipumu? Kapan ini akan berakhir? Presiden Duan. Cepatlah. Beberapa bulan ke depan. Apakah Presiden Duan itu palsu? Siapa yang tahu? Apakah itu benar atau tidak? Hahaha. Tak bisa diungkapkan, kan? Seseorang datang. Berikan penipu ini padaku. Kamu bersikeras bahwa itu palsu. Ibumu belakangan ini sering sakit kepala. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Berkat dokter terkenal yang direkomendasikan oleh Presiden Duan, ibu saya sudah jauh lebih baik dari sakit kepalanya. Dari orang-orang yang dikenal oleh ibu saya. Ayahku pasti akan. Kamu adalah teman lamaku. Pekerjaan ini tidak ada apa-apanya. Grup Shangtian. Nyonya Liu Fang dari Xingyu Group. Dia pada waktu itu. Orang. Malam ini sama sekali tidak bisa dihafal. Ini terkait dengan ibu saya. Informasi personel. Latar belakang identitas. Saya sudah mencatatnya dengan sangat teliti. Ayahku pasti akan. Dari orang-orang yang dikenal oleh ibuku. Menemukan celah. Jadi, kamu harus menghafal segala detail. Begitu banyak. Ibumu bekerja di sensus penduduk ya? Data ini hanya perlu dikunyah. Dimakan dan diingat. Itu juga butuh setengah tahun untuk dipahami. Kamu juga tahu. Sejak kecil saya selalu gagal dalam ujian. Bahkan tidak pernah masuk universitas. Bagaimana saya bisa menghafal semua ini? Saya tidak akan mengerjakan ini lagi. Kalau tidak, kita putuskan saja kerjasama ini. Temukan orang lain. Ayah sudah pernah bertemu denganmu. Aku harus kemana lagi untuk mencarinya? Seseorang yang mirip sekali dengan ibuku. Jika tidak bisa dihafal, ya tidak bisa. Sudahlah. Anggap saja aku salah mengenali orang. Mendengus.